Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kita akan melanjutkan mata kuliah kita dengan tema faktor yang mempengaruhi sumber daya air permukaan dan proses-proses hidrologi yang menyertainya. Jadi faktor yang mempengaruhi sumber daya air permukaan dan proses hidrologi yang menyertainya. Jadi ini kaitan antara siklus hidrologi dengan faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi sumber daya air permukaan itu adalah tentunya inputnya ya, yaitu curah hujan wilayah. Jadi curah hujan ini dihitung itu merupakan jumlah air yang jatuh di permukaan yang datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan tinggi yang satuannya memilih milimeter ya di atas permukaan yang horizontal. Jadi yang permukaan yang datar kemudian waktunya tertentu satuannya adalah milimeter. Kemudian curah hujan ini kaitannya dengan ketersediaan sumber daya air wilayah, bahwa kondisi curah hujan berpengaruh pada potensi air permukaan. Kenapa? Karena curah hujan menjadi input. Tadi ya sudah saya sampaikan bahwa curah hujan ini adalah input atau sumber utama ketersediaan air permukaan di suatu wilayah. Walaupun siklus hidrologi itu kan muter ya, kita mau ambil dari mana, tetapi curah hujan ini adalah pada air permukaan menjadi input utama ya ketersediaan air. Semakin tinggi intensitas curah hujan dan durasi hujannya, maka ketersediaan air permukaan juga akan semakin tinggi ya. Dan sebaliknya gitu ya. Ketersediaan, jadi kalau curah hujannya itu rendah gitu ya, intensitasnya rendah, maka air permukaan pun ketersediaannya juga menjadi rendah gitu ya, karena ini menjadi input utama. Kemudian faktor tadi adalah curah hujan, sekarang adalah topografi. Nah, topografi itu berkaitan dengan kemiringan atau kontur sebuah lahan suatu wilayah. Beberapa jenis topografi yang kita kenal itu ada yang berbukit, ada yang datar, ada yang berpegunungan. Ini respon curah hujan ketika jatuh pada topografi yang bervariasi ini, yang berbukit akan berbeda dengan yang datar dan yang berpegunungan. Topografi mempelajari relief permukaan. Nah, ini model 3 dimensi dan identifikasi jenis lahannya ya. Ini reliefnya ya, reliefnya seperti apa. Nah, kaitannya dengan sumber daya air permukaan, topografi berperan dalam proses runoff dan infiltrasi air permukaan. Jadi yang curah hujan ketika nanti mengenai wilayah yang mempunyai topografi berbeda, itu respon curah hujan terhadap runoff atau air yang meresap ke dalam tanah itu juga akan kapasitasnya akan berbeda. Jadi topografi artinya topografi yang bervariasi juga akan memberikan respon yang variatif juga ya terhadap runoff maupun infiltrasi. Contohnya begini, kalau berbukit gitu ya, atau yang lahan yang miring itu nanti kalau terjadi curah hujan maka runoff akan lebih tinggi daripada yang meresap ke dalam tanah. Tapi kalau yang datar mungkin runoff-nya kecil, yang meresap akan lebih besar. Nah, itu adalah variasi terhadap curah hujan terhadap topografi wilayah. Kemudian di samping itu juga vegetasi atau penutup lahan itu penting ya. Ini juga akan mempunyai respon yang berbeda. Jadi bila suatu wilayah itu terjadi alih fungsi lahan dari non terbangun
ke yang terbangun, jadi tadinya bervegetasi menjadi terbangun, itu akan berdampak terhadap kondisi aliran gitu ya, runoff-nya ya, terhadap kondisi runoff-nya. Kemudian kondisi vegetasi suatu wilayah akan berpengaruh terhadap proses-proses hidrologi air permukaan. Ya, jadi kalau ada curah hujan, kemudian di lahan itu ada vegetasi, maka curah hujan itu sebagian akan diserap oleh tanaman, kemudian energi kinetiknya akan ditahan oleh vegetasi, sehingga ketika turun sampai di dataran atau di lahan itu energi kinetiknya sudah lebih rendah, sehingga dia berpotensi untuk bisa meresap ke dalam tanah lebih besar daripada yang menjadi runoff. Nah, oleh karenanya ini pada kotak yang ketiga ini dikatakan bahwa vegetasi yang lebat itu mampu menahan laju aliran air permukaan gitu ya. Jadi tidak ditahan oleh tajuk-tajuk tanaman tadi, sebagian diserap, kemudian energinya dipatahkan sehingga energi kinetik dari curah hujan menjadi turun. Nah, ini akan mampu untuk meresap ke dalam tanah lebih besar daripada yang tidak bervegetasi, sehingga akhirnya akan berdampak terhadap ketersediaan air permukaan dan sebaliknya. Jadi ketersediaan air permukaannya menjadi kecil, tetapi yang terinfiltrasi menjadi besar kalau vegetasinya lebih banyak. Kemudian selain vegetasi tadi ya, topografi, vegetasi, kemudian tekstur tanah. Ini merupakan perbandingan relatif antara fraksi, pasir, debu, dan liat ya. Anda sekalian mungkin sudah mendapatkan di mata kuliah yang lain. Dalam hal ini bahwa partikel tanah yang berdiameter efektif itu 2 mm. Kaitannya dengan kondisi air permukaan, maka tekstur tanah yang berdampak pada tingkat infiltrasi tanah. Jadi kaitannya dengan kondisi air permukaan, tekstur itu akan mempunyai dampak pada infiltrasi tanah ya. Banyak sedikitnya yang akan meresap ke dalam tanah, mungkin tadi sudah kita singgung. Jadi tekstur tanah yang dominan pasir itu cenderung infiltrasinya lebih cepat bila dibandingkan dengan tanah yang bertekstur lempung, karena fragmennya kan kalau lempung itu kecil-kecil gitu ya, lembut sekali sehingga porinya menjadi kecil. Sebaliknya kalau pasir itu fragmennya agak besar, porinya juga banyak sehingga kesempatan untuk meresap ke dalam tanah menjadi besar. Nah, ini gambar ini adalah memberikan gambaran fraksi dari tanah ya yang berpasir, lano atau lempung. Jadi lempung itu yang paling lembut. Oleh karena itu kita biasanya mendapatkan bila suatu wilayah yang tanahnya itu berlepung, sehabis hujan maka akan terlihat becek ya, karena dia ditahan oleh tadi itu ya, pori-pori tanah yang lebih kecil dan susah untuk meresap ke dalam tanah. Nah, selain itu bentuk lahan atau geomorfologi itu juga berpengaruh ya. Jadi satuan bentuk lahan merupakan salah satu aspek dari geomorfologi. Nantinya ini geomorfologi ini satuan bentuk lahan ini dicirikan oleh bagaimana reliefnya, litologinya, tanahnya, dan penggunaan lahan. Oleh karenanya nanti setiap satuan bentuk lahan akan memiliki respon yang berbeda terhadap satuan lahan yang lain dan keberadaan dari air permukaan itu sendiri, sehingga dapat dipakai dalam penyusunan satuan hidromorfologi. Nah, bentuk lahan asal fluvial merupakan bentuk lahan yang memiliki potensi air permukaan yang baik. Jadi potensi air permukaannya banyak gitu ya bila dibandingkan dengan bentuk lahan yang lainnya gitu.
Karena apa? Aluvial itu kan materialnya porus gitu ya, memiliki kemudian bervariasi materialnya. Nah, ini mempunyai potensi air permukaan yang cukup tinggi. Nah, secara global ini kita akan sampaikan lagi mengenai proses hidrologi dalam suatu das ya. Kalau kemarin kita bicara mengenai proses hidrologi secara umum, saat ini kita akan bicara mengenai proses hidrologi suatu das. Yang pertama, evaporasi ya, evaporasi atau evapotranspirasi. Kemarin sudah saya terangkan ya, apa bedanya evaporasi atau evapotranspirasi. Kalau evaporasi itu adalah penguapan yang berasal dari lahan atau tempat yang terbuka ya, bisa dari danau gitu ya, atau rawa yang terbuka atau lahan yang terbuka, itu evaporasi. Kalau sudah gabung pakai transpirasi, ini berarti ada tanamannya. Jadi evaporasi atau evapotranspirasi merupakan proses penguapan dari tanah atau permukaan air atau dari tanaman, transpirasi gitu ya. Jadi ada permukaan lahan yang ada tumbuhannya, itu berarti penguapan di wilayah itu adalah namanya evapotranspirasi. Tapi kalau lahan yang kosong atau rawa-rawa itu evaporasi. Sedangkan terjadinya penguapan di suatu wilayah yang bervegetasi tadi ya, namanya evapotranspirasi. Penguapan yang terjadi dari permukaan air berasal dari permukaan air bebas yang ada di laut, badan air tadi sudah kita singgung ya, badan air itu bisa sungai, danau, dan rawa, dan yang ada di daratan. Ketika air dipanaskan oleh sinar matahari, ikatan molekul air menjadi longgar, oleh karenanya ada pengembangan pemuaian sehingga terlepas menjadi molekul air yang terpisah yang dinamakan dengan uap air. Kemudian presipitasi, jadi tadi setelah evapotranspirasi, uap air yang berasal dari proses evaporasi dan transpirasi bergerak ke udara, ke atmosfer, kemudian akan menjadi awan ya, pada ketinggian tertentu. Nah, pada keadaan jenuh, uap air atau awan itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dalam bentuk hujan, salju, dan es. Jadi ini ketinggian yang lebih dari 6.000 biasanya uap air itu akan turun gitu ya, sublimasi menjadi salju dan es. Tapi kita yang salju dan es itu hanya kita yang di Indonesia itu hanya mempunyai jumlah yang sangat kecil ya, yang paling banyak adalah hujan. Oleh karenanya umumnya di Indonesia curah hujan itu disebut dengan presipitasi, padahal sebenarnya presipitasi itu adalah hujan, salju, dan es. Paham ya? Jadi kalau hujan tok itu curah hujan. Tapi sebetulnya yang dinamakan dengan presipitasi itu ada 3, hujan, salju, dan es. Nah, kemudian tadi itu ya, yang hujan yang turun di lahan itu sebagian menjadi aliran permukaan, sebagian akan masuk ke dalam tanah yang kita sebut dengan infiltrasi. Jadi infiltrasi itu proses masuknya air ke dalam tanah melalui lapisan permukaan. Pada kondisi tanah yang kering, maka kecepatan infiltrasi ke dalam tanah itu lebih besar daripada kondisi yang basah. Jadi kalau tanahnya itu tadinya kering kemudian terjadi hujan, itu curah hujan ini membasahi dulu pori-pori tanahnya, baru kemudian terjadi infiltrasi. Maka kecepatan infiltrasi tersebut menjadi lebih besar daripada kondisi yang sudah basah, karena kalau yang sudah basah itu pori-pori tanahnya sudah terisi air dulu. Nah, ini harus ditekan ya, karena gaya tekan ke bawah sehingga baru terjadi infiltrasi. Oleh karenanya infiltrasinya lebih kecil dibandingkan dengan
tanah yang awalnya kering. Adapun besarnya kecepatan infiltrasi maksimum yang terjadi pada suatu permukaan tanah disebut kapasitas infiltrasi. Yang selanjutnya ini akan dibicarakan pada mata kuliah yang lain, terutama pada air tanah atau geohidrologi. Kemudian perkolasi, apa sih bedanya perkolasi sama infiltrasi? Gitulah. Kalau perkolasi itu gerakan air ke dalam tanah setelah air itu masuk dalam tanah melalui infiltrasi. Jadi infiltrasi itu adalah pada zona, kita bisa lihat yang di gambar ini ya. Infiltrasi itu proses peresapan air yang ada di permukaan yang hijau ini sampai ke zona aerasi, jadi subsoil. Tapi kalau perkolasi itu dari subsoil ke water table, gitu ya. Jadi ini yang berpori dulu, kemudian ini infiltrasi. Kalau dari pori ke water table itu namanya perkolasi. Jadi intinya adalah begini, setelah air masuk ke dalam tanah melalui proses permukaan tanah, melalui lapisan permukaan tanah atau subsoil atau infiltrasi, bila ini udah jenuh gitu ya, sudah terbasahi oleh air, maka dia baru akan meresap lagi ke dalam pori tanah yang berikutnya. Nah, itu yang disebut dengan perkolasi. Pada kondisi jenuh ini, maka akan terjadi aliran bawah menuju lapisan tanah yang terletak lebih dalam melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan yang akhirnya sampai pada batas muka air tanah. Proses perkolasi ini merupakan pergerakan air yang penting untuk mengisi cadangan air selain pergerakan air bawah tanah yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Air dapat bergerak secara horizontal atau bahkan vertikal disebabkan adanya gaya kapiler. Jadi air dapat bergerak secara horizontal atau bahkan vertikal. Jadi vertikal itu bukan dari atas ke bawah. Kalau yang atas ke bawah itu tadi itu ya infiltrasi perkolasi. Ini bisa secara horizontal atau bahkan vertikal. Jadi kalau ada beda tinggi dikit aja air itu akan mengalir. Nah, ini ada yang dari bawah ke atas yang disebut dengan gaya kapiler. Nah, biasanya ini terjadi ketika berada di bawah pohon, terutama dari akar tanaman. Jadi akar tanaman itu mengambil air dari bawah, nggak ada air itu di udara, nggak ada ya, tapi pasti di dalam tanah. Kemudian di proses respirasi itu kemudian disedot, maka akan mengalir air itu dari bawah ke atas. Kemudian proses yang selanjutnya disebut dengan runoff atau aliran permukaan. Ini proses penyebaran air di permukaan tanah disebut juga aliran permukaan atau runoff. Proses ini terjadi akibat adanya jumlah air yang tertampung baik dalam badan air maupun di tempat-tempat cekungan pada waktu hujan. Ketika kecepatan air berinfiltrasi lebih kecil dibandingkan dengan intensitas hujan yang jatuh, sehingga terjadi genangan pada gilirannya. Apabila tampungan cekungan tersebut melampaui, akan mengalir ke arah yang lebih rendah. Jadinya yang terinfiltrasi sudah jenuh dulu, ini masih ada hujan, maka akan terjadi surface distension atau genangan, gitulah. Kalau ini hujan terus, maka bila ada perbedaan ketinggian akan mengalir. Nah, inilah yang disebut dengan runoff di permukaan tanah, gitu ya. Jadi air yang mengalir di permukaan tanah disebabkan adanya perbedaan tekanan potensial akibat gaya gravitasi. Jadi bila jumlah air pada proses aliran permukaan ini
sangat besar, maka biasanya akan menjadi luapan aliran permukaan atau disebut dengan banjir. Jadi banjir itu aliran permukaannya sangat besar ya, melalui gaya gravitasi. Nah, ini adalah kita bicara mengenai proses-proses hidrologi yang terjadi di permukaan lahan. Baik, saudara sekalian, kita akhiri dulu materi kita. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.